Oleh karenanya tidak semua yang melakukan syirik otomatis menjadi apa? Musyrik. Dia dikatakan musyrik maksudnya isim fa'il, dia pelaku kesyirikan. Tapi musyrik secara hukum syar'i artinya dia murtad tidak langsung. Kenapa? Karena banyak orang tidak ngerti. Bayangkan seorang tinggal di satu kampung, dari kecil sampai besar diajarin kalau ada apa-apa minta sama mbah dia apa? Kuburan. Jadi dia pikir itu bagian daripada Islam. Sehingga kalau ada masalah dia bukan ke masjid berdoa kepada Allah, tapi minta kepada mbah tolong aku nangis-nangis. Wali ini wali anu. Ya, dia tidak ngerti kalau itu ternyata berdoa kepada selain Allah. Sama seperti saya waktu di Papua, ada orang bangun rumah, dia cari orang mana orang alim di kampung. Ada orang alim pakai songkok, kemudian gayanya alim, ditanya apa yang saya lakukan. Nah, itu ada tanah itu ada penjaganya, kau harus potong ayam. Dia nggak ngerti. Dia pikir itu yang terbaik karena dia tanya sama orang alim. Maka orang ini nggak mungkin kita bilang dia musyrik murtad, enggak, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Maka tidak semua orang terjerumus dalam syirik akbar maka kemudian langsung dikatakan divonis dia musyrik. Mungkin ada uzur-uzur tertentu. Ada uzur-uzur tertentu. Tapi para ulama sepakat kalau orang baru masuk Islam maka tidak dikafirkan meskipun terjerumus dalam syirik akbar. Kenapa? Karena dia masih jahil. Demikian para ulama sepakat kalau orang di pedalaman masuk Islam tapi kemudian masih melakukan kesyirikan, mungkin tidak sholat Jumat, mungkin tidak sholat, ngerti. Ada suatu sebagian kaum tidak ngerti sholat, ada. Sampai zaman sekarang ada. Saya punya kawan orang Saudi, dia pergi ke penghujung dataran Cina, masih ada orang Islam yang tidak ngerti sholat, tapi dia sejak KTP-nya Islam. Karena nenek moyang mereka orang apa? Islam, dia ngerti. Ya. Tidak sholat sama sekali ya. Uzur bil jahal. Adapun orang yang sampai kepada dia ilmu, kemudian telah hilang syubhat, maka ini baru boleh dikafirkan. Makanya syarat untuk mengkafirkan, memvonis orang kafir, kata Ibnu Taimiyah, iqamatul hujjah wa izalatus syubhah. Ibnu Taimiyah sering menyampaikan hal ini. Ditegakkan hujjah dan dihilangkan syubhat. Tapi kita enggak perlulah mengkafirkan orang, mereka kita juga sebagian kita dulu seperti baiknya kita jelaskan saja tauhid, jelaskan kebenaran tanpa harus memvonis siapapun. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dikenal orang alim, dia katakan semua orang dulu dengan aku tahu aku tidak suka mengkafirkan. Dia bilang demikian, ya. Karena dia tahu kebanyakan orang pasti ada syubhatnya, paham? Ya, wallahu alam bisawab.